Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati kitab Mazmur pasal 47 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-52. Sebelum kita bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih kita bersatu di dalam doa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Tenangkan pikiran kami dan lembutkanlah hati kami, agar kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman ini. Biarlah setiap kata dalam renungan ini menjadi pelita, agar kami boleh melangkah di dalam kebenaran dan terlebih memiliki kekuatan untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Kami siap untuk merenungkan akan firman ini ya Tuhan, bersabdalah bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mazmur pasal 47 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, serta Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-52. Di mana judul perenungan firman untuk kita pada saat ini, Raja yang naik, dunia yang goyang, iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di tengah dunia yang terus berubah. Tahun demi tahun senantiasa boleh diperhadapkan kepada kita, baik sejak pandemi, krisis ekonomi global, perang yang terus berkecamuk di berbagai wilayah, hingga teknologi yang berkembang begitu cepat, telah mengguncang banyak sendi kehidupan. Banyak orang kehilangan pegangan, rasa aman, bahkan makna akan kehidupan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, apa yang menjadi sandaran bagi kita? Apa yang bisa memberi kita keteguhan? Jawabannya dapat kita temukan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu melewati kitab Mazmur dalam pasal yang ke-47 ini, dan juga di dalam Lukas pasal yang ke-24. Melewati Mazmur 47, Allah yang memerintah. Mazmur 47 ini dimulai dengan seruan akan sukacita, di mana ayat yang pertama menggambarkan kepada kita, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Mengapa nas ini senantiasa diawali dengan sukacita? Karena Allah adalah Raja yang Maha Tinggi, Allah yang dahsyat, dan Allah yang memerintah atas seluruh bumi. Bahkan dalam ayat yang kelima dikatakan, Allah telah naik dengan sorak-sorai, Tuhan dengan bunyi sangkakala. Dan kita pun merenungkan, naik yang dimaksudkan di sini, naik kemana? Secara nubuat, ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang naik ke sorga setelah kebangkitannya. Inilah Allah kita, bukan hanya penyelamat pribadi, tetapi juga Raja atas bangsa-bangsa. Di atas gejolak politik, bencana dan kemajuan zaman, dan tentu tahun ini ketika banyak orang cemas akan masa depan, entah karena inflasi, kehilangan pekerjaan, atau ancaman global, Mazmur ini mengajak kita untuk melihat ke atas. Allah kita masih memerintah. Ia tidak tergoncang oleh krisis apapun. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, kita melihat juga di dalam Lukas pasal 24, di mana di situ dikatakan Yesus yang naik dan memberi misi. Sekarang mari kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-52. Di mana dalam hal ini momen setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saat itu mereka takut dengan ragu-ragu. Mereka merasa dunia mereka hancur setelah Yesus disalibkan.
Tetapi Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ia menunjukkan tangan dan kakinya, membuktikan bahwa ia hidup. Ia menjelaskan isi kitab suci kepada mereka, dan akhirnya ia terangkat ke surga di hadapan mereka. Pertanyaan bagi kita, apa yang terjadi setelah itu? Mereka pulang dengan sukacita yang sangat besar, memuji Allah di bait Allah setiap hari. Murid-murid yang sebelumnya ketakutan kini berubah menjadi pemberita Injil yang penuh kuasa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya bangkit, tetapi juga memerintah, dan mereka tidak sendiri, sebab mereka tahu bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu ada untuk menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, melewati firman ini juga berbicara kepada kita. Kita pun sedang hidup di dalam ketakutan terhadap masa depan, terhadap sistem yang tidak adil, terhadap krisis global. Tapi Yesus datang membawa damai, dan lebih dari itu, Ia mengutus kita untuk menjadi saksinya. Nah, tentu di tahun 2025 ini, walaupun kita mengalami kegelisahan, namun Tuhan memanggil kita yang pertama untuk meninggalkan ketakutan, kemudian menjadi pembawa damai, lalu menghidupi Injil dalam dunia yang nyata, baik di tempat kerja, dalam media sosial, maupun di tengah keluarga. Yesus tidak hanya naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara, tetapi Ia memberi kita misi ilahi yang masih berlaku sampai sekarang ini. Dan bagian yang terakhir, bagaimana renungan firman ini juga mengingatkan kita bagaimana meninggikan Yesus di tengah dunia yang modern. Mazmur pasal 47 menutup dengan pernyataan bahwa pada ayat yang ke-8 tertulis bagi kita, Allah memerintah atas bangsa-bangsa, dan bahwa Ia duduk di atas tahtanya yang kudus. Itu menggambarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu panik ketika dunia ini nampak kacau, karena kita dipanggil untuk meninggikan Yesus lewat kehidupan yang penuh pengharapan dan kebenaran. Kita bisa bersorak-sorai, bukan karena keadaan baik, tetapi karena Tuhan kita tetap berdaulat. Dan di dunia yang mengedepankan teknologi ini, baik uang digital, budaya yang instan, dan krisis moral, kita dipanggil untuk hidup sebagai umat yang bersaksi bahwa Yesus tetap Raja. Tidak hanya di gereja, tetapi juga di media dan dalam keputusan hidup kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini membawa pembaharuan diri, mengajak kita untuk tetap bijaksana agar hidup kita dapat dikelola dengan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Raja yang telah naik surga. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, kami datang kepadamu, mengakui bahwa Engkaulah sumber damai dalam kehidupan kami. Engkau memerintah atas seluruh bumi, dan tidak ada yang luput daripada kendali-Mu. Kami bersyukur karena melewati kebangkitan dan kenaikan-Mu, Engkau memberi kami harapan yang teguh dan misi yang mulia. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang terus mengalami perubahan ini. Ketika hati kami mulai takut, ingatkan kami bahwa Engkau tetap duduk di atas tahta. Ketika kami merasa tidak berdaya, ingatkan kami bahwa Roh-Mu yang kudus itu memberi kami kekuatan. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.